punya satu portofolio investasi, kemudian misalnya di masa depan terjadi market crash kembali, sarannya bagaimana? Apakah tetap menggunakan portofolio investasi yang lama tersebut atau buat baru dengan pertimbangan nilai wajar saham di masa depan yang sudah jauh berbeda dengan saat ini sehingga terjadi averaging up. Nah, aku meskipun pertanyaannya lumayan panjang tapi aku ngerti lah maksudnya kayak gimana ya. Jadi kalau misalkan sekarang berinvestasi kemudian terjadi crash dan portofolionya ini gimana? Apakah akan dijual atau ditambah lagi? Ya, jadi apakah akan nambah lagi ketika crash nanti gitu. Nah, teman-teman belinya kapan? Belinya apakah ketika saat ini tuh di tahun 2020, kemarin di bulan Maret atau sekarang, atau punya portofolio investasinya udah dari tahun 2019 kemarin atau tahun 2018 kemarin. Nah, itu beda cerita. Nah, teman-teman kalau untuk saham-saham yang dibeli sekarang di tahun 2020, contohnya saham-saham big caps yang bagus kayak yang aku bilang saham BCA, kemudian BRI, BNI, BMRI, terus kemudian saham-saham seperti yang consumer good itu seperti ICBP, Unilever, INDF. Nah, kalau beli saham seperti itu untuk jangka panjang 5 tahun itu masih oke. Apakah nanti 5 tahun bakalan dijual atau bakalan hold aja? Kalau ngikutin strategi investasi dari Warren Buffett masih akan di hold ya, hold terus sampai perusahaan itu nanti bisnis model atau profitability-nya jadi jelek. Jadi meskipun valuasinya jadi mahal, udah jadi over value, itu tetap di hold. Nah, terus kalau misalkan 5 tahun lagi ternyata terjadi crash kemudian valuasi dari saham-saham tersebut jadi terdiskon lagi. Apa yang dilakukan? Apakah boleh beli lagi atau gimana? Apakah dijual? Jadi kalau teman-teman ngikutin caranya Warren Buffett itu selama perusahaan bisnis modelnya masih oke, kemudian profitabilitasnya masih oke, masih tetap di hold ya. Jadi seperti yang saya pernah bilang kemarin, untuk investasi jangka panjang itu ada beberapa cara untuk exit. Cara yang pertama untuk exit adalah dengan melihat valuasi. Jadi kalau teman-teman pakai valuasi, beli sekarang, beli ketika under value, kemudian jualnya ketika over value, ya berarti nanti kalau pas harga sahamnya naik dan valuasinya naik, valuasinya tinggi di atas harga wajar tuh dijual. Tapi Warren Buffett nggak pakai cara seperti itu. Nah, Warren Buffett pakai cara selama perusahaan bisnis modelnya masih bagus, ya udah biarin aja, malah justru nambah beli lagi. Sebagai contoh Warren Buffett di tahun 2020 ini dia malah beli perusahaan emas ya. Jadi dia melihat mungkin bisnis model untuk sektor industri emas ini ke depan bagus. Jadi yang dilihat benar-benar bisnis model dan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba, bukan harga sahamnya. Nah, Warren Buffett kemarin sempat jualan beberapa perusahaan perbankan, bahkan perbankan besar yang termasuk big caps di ini ya, di Amerika. Gede-gede itu perbankannya. Dia jual-jualin, kemudian tukar ke Barrick gitu. Nah, kenapa seperti itu? Warren Buffett melihat bahwa dalam sekitaran 1-2 tahun ini sektor perbankan masih akan tertekan. Jadi karena pandemi COVID-19 ini masih akan tertekan untuk sektor perbankan di Amerika. Mungkin nggak sampai yang parah-parah amat karena perekonomian udah pulih, tapi growth-nya juga nggak tinggi. Jadi dia lihat ada sektor lain yang lebih tinggi, dia masuk. Kesimpulannya adalah kalau teman-teman ngikutin caranya Warren Buffett, exitnya itu bukan karena harga dan kadang-kadang bukan karena valuasi, tapi exitnya Warren Buffett itu dia lihat berdasarkan bisnis model, apakah bisnis modelnya ke depan masih bagus atau enggak, atau profitabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan menghasilkan laba itu gimana.